Hai, berjumpa kembali dengan saya Saifuddin Jailani, Guru Materi PPKN. Pada pertemuan kali ini, kita masih membahas mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di mana pada pertemuan yang ketiga ini, kita akan masih membahas yaitu tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Sebagaimana yang sudah kalian ketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah bekerja keras dalam rangka untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia di NKRI ini. Sudah berbagai macam lembaga dibentuk, sudah berbagai macam hukum dibuat, akan tetapi yang namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia terus dan terus terjadi. Tentunya hal ini membuat kita semuanya warga negara masih tetap gelisah, resah karena masih sering kita dengar yang namanya pelanggaran dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia hampir setiap hari terjadi. Nah, apa sih yang membuat hal ini terjadi? Apa faktor-faktornya? Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai faktor-faktor ya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sebelum masuk ke situ, kita akan bahas mengenai pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Apa sih sebenarnya pelanggaran hak asasi manusia? Di dalam pasal 1 ayat 6, Undang-Undang RI nomor 39 tahun 1999 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaiannya yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi di sini intinya ada perbuatan-perbuatan 4 yang dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, yaitu pertama adalah mengurangi hak asasi, menghalangi hak asasi, membatasi hak asasi, dan mencabut hak asasi. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang disebut dengan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan baik oleh seseorangan atau sekelompok orang ataupun bahkan aparat negara. Nah, apa sih yang membuat hal ini terjadi di Indonesia, sering terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia? Baik, kita akan bahas yang pertama adalah mengenai faktor-faktor pendorong pelanggaran hak asasi manusia. Faktor-faktor pendorong yang membuat terjadinya pelanggaran dan pelanggaran terus di Indonesia itu ada 2, yaitu pertama adalah faktor internal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang muncul dari si pelaku pelanggar itu sendiri. Jadi faktor ini munculnya itu dari dalam diri pelaku pelanggar HAM. Apa saja faktor tersebut? Yang pertama adalah sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Nah, faktor ini itu sering terjadi. Kenapa? Kalau seseorang hanya menuntut dan menuntut haknya tanpa melakukan kewajiban, ya inilah yang akan menjadikan pelanggaran. Kenapa? Karena biasanya pada dia sedang menuntut hak-hak asasinya, itu dia tidak mementingkan hak-hak orang lain. Demi tuntutannya tercapai, demi kepentingan tercapai, apapun ia lakukan meskipun harus melanggar hak asasi orang lain. Nah, faktor inilah yang disebut dengan faktor sikap egois. Yang kedua adalah rendahnya kesadaran HAM. Sebagaimana kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia secara pendidikan itu masih banyak yang rendah, sehingga karena pendidikannya yang rendah itu, maka ya kesadaran akan pelaksanaan hak asasi manusia itu juga sangat rendah. Kesadaran tentang HAM ini sangat rendah membuat orang senantiasa melakukan hal-hal yang dianggap bahwa itu merupakan bukan pelanggaran, padahal ini adalah sebuah pelanggaran. Nah, kesadaran yang rendah inilah yang akan menimbulkan yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang ketiga adalah tidak toleran. Sikap tidak toleran
biasanya adalah orang yang senantiasa merasa bahwa dirinya paling benar, dirinya yang paling baik. Nah, dia tidak memperdulikan ke orang lain. Nah, inilah ya yang membuat sikap tidak toleran ini membuat sering terjadi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang muncul dari luar diri si pelanggar. Ya, jadi faktor ini munculnya itu bukan dari dalam tapi dari luar si pelanggar HAM ini tersendiri. Apa saja yang masuk ke dalam faktor ini? Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Pada saat seseorang sedang berkuasa, dia akan melakukan apa saja ya mumpung sedang berkuasa, sehingga apa, sering dia menyalahgunakan kekuasaannya. Yang ia lakukan tidak sesuai dengan set jobnya, sehingga sering terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Nah, penyalahgunaan kekuasaan ini sering juga menimbulkan yang namanya pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Yang kedua adalah aparat penegak hukum yang tidak tegas. Munculnya aparat penegak hukum yang tidak tegas ini juga akan mengakibatkan terjadi pelanggaran HAM. Kenapa? Pada saat orang melakukan pelanggaran HAM, kemudian aparat itu membiarkan, maka yang lainnya itu akan mengikuti, ya, sehingga tidak ada rasa jera. Katakanlah misalnya diajak melanggar HAM tidak diapa-apakan, maka kita pun bisa melakukan pelanggaran HAM. Nah, akibat penegak hukum yang tidak tegas ini itu akan memunculkan pelanggaran dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia sering terus dan terjadi karena memang dibiarkan oleh aparat penegak hukum karena penegak hukumnya itu tidak tegas. Baik, yang ketiga. Yang ketiga adalah kemajuan teknologi. Sebagaimana kita ketahui bahwa teknologi mempunyai dua sisi, artinya bisa baik dan bisa tidak, ya. Jadi sisi teknologi itu bisa positif, bisa negatif. Nah, kemajuan teknologi pun bisa mempengaruhi terjadinya pelanggaran HAM, di mana banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM itu menggunakan teknologi. Coba kita perhatikan, hampir setiap hari mungkin banyak saudara-saudara kita yang mendapatkan SMS kalian mendapatkan hadiah. Nah, ini juga adalah merupakan sebuah penipuan. Nah, penipuan itu melalui teknologi. Ataupun dampak dari teknologi itu ada yang namanya yaitu limbah industri. Di mana limbah industri itu sangat-sangat merugikan masyarakat. Nah, ini adalah merupakan pelanggaran HAM yang diakibatkan adanya yang namanya kemajuan teknologi, ataupun kita lihat terjadinya perang dengan menggunakan senjata massal yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Nah, ini pun juga merupakan pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi. Baik, selanjutnya yang keempat adalah kesenjangan ekonomi atau status sosial. Nah, kesenjangan ekonomi ini biasanya diakibatkan karena tingkat kekayaan. Karena adanya orang yang sangat kaya dan adanya orang yang sangat miskin, ini biasanya akan menimbulkan yang namanya kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini adalah rawan terjadinya yang namanya terjadinya pelanggaran HAM, di mana misalnya orang-orang yang miskin kemudian dihasut untuk melakukan yang namanya pemberontakan dan lain-lainnya. Ini adalah merupakan bentuk dari sebuah pelanggaran HAM yang diakibatkan adanya kesenjangan ekonomi, di mana kita ketahui bahwa misalnya di dalam pasal 27 bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi munculnya ya kesenjangan sosial ini juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai yang namanya kasus pelanggaran hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bila kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi adalah seperti kejadian yang disediakan seperti bawah ini. Yang pertama adalah penegakan hukum yang belum optimal dilakukan, di mana kita ketahui bahwa hukum di Indonesia saat ini ya masih belum optimal dilakukan oleh yang namanya penegak hukum. Contohnya apa? Yang pertama adalah masih adanya yang terjadi kasus salah tangkap.
Nah, kasus salah tangkap ini adalah merupakan sebuah yang namanya pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh aparat negara karena ketidakberesannya di dalam mengungkap sebuah yang namanya peristiwa pelanggaran. Yang kedua adalah perbedaan perlakuan aparat penegak hukum ya terhadap para pelanggar hukum. Nah, saat ini pun kita bisa melihat dengan mata telanjang bahwasanya yang namanya aparat penegak hukum masih membedakan antara pelanggar yang satu dengan pelanggar yang lain. Kita masih melihat sampai saat ini ya ada beberapa pihak ya di mana mereka itu adalah merupakan kelompok-kelompok pendukung pemerintah. Apabila melakukan pelanggaran, mereka tidak diproses dengan cepat. Akan tetapi ada pihak kelompok yang lain, apabila dia melakukan tindakan-tindakan pelanggaran, maka cepat sekali proses untuk melakukan penangkapan dan lain-lainnya. Nah, ini adalah merupakan sebuah bentuk yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perlakuan yang berbeda. Nah, ini adalah merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran hak ya dari sisi bidang namanya hukum. Selanjutnya, ini adalah merupakan bentuk pelanggaran terhadap yang namanya Pasal 27 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar dalam Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Di mana di dalam pasal ini dinyatakan bahwa setiap warga negara itu mempunyai kedudukan yang sama di muka hukum dan di muka pemerintahan. Nah, perlakuan inilah yang dianggap sebagai pelanggaran hak dan kewajiban dari sisi hukum terhadap pasal 27 ayat 1. Selanjutnya adalah tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Sebagaimana kita ketahui bahwa hasil laporan yang dilakukan oleh Badan Statistik Nasional Bappenas ya, itu sudah menyatakan bahwa saat ini yang namanya jumlah kemiskinan orang miskin di Indonesia itu hampir mencapai angka 12 sampai 13 juta orang. Sementara jumlah yang namanya pengangguran hasil dari survei yang dilakukan oleh Bappenas ini sudah mendekati angka 28 sampai 29 juta orang Indonesia yang masih menganggur. Tentunya ini adalah merupakan pelanggaran kewajiban terhadap yang namanya Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, di mana di dalam undang-undang tersebut di ayat 2 ini dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, inilah merupakan bentuk dari pelanggaran terhadap hak warga negara yang diberikan oleh negara. Seharusnya negara itu menjamin bahwa masyarakatnya itu hidup layak, menjamin harus masyarakat itu mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya adalah makin merebaknya kasus pelanggaran HAM. Sebagaimana kita ketahui ya, hampir kita hari ini kita mendengar tiap hari yang namanya adanya kasus pembunuhan. Masih ada kita melihat setiap hari mendengar kekerasan seksual. Masih mendengar kita lihat kekerasan dalam rumah tangga dan lain-lainnya. Ini membuktikan apa? Bahwa pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia hampir tiap hari terjadi. Dan ini merupakan sebuah pelanggaran terhadap yang namanya Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana di dalam pasal itu sudah diatur tentang hak-hak warga negara. Selanjutnya yaitu tentang tindakan kekerasan mengatasnamakan agama. Ya, tentunya kasus-kasus kekerasan dengan mengatasnamakan agama juga di Indonesia sering terjadi. Ya, bahkan dunia pun sering memantau, walaupun Indonesia itu adalah merupakan sebuah contoh tentang toleransi di dunia ya, karena sangat baik, tetapi hal-hal ini masih sering terjadi ya. Contoh adalah seperti penyerangan dan pengerusakan tempat ibadah. Nah, ini adalah merupakan salah satu contoh kecil di mana ini adalah merupakan sebuah yang namanya pelanggaran terhadap yang namanya Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara atau negara menjamin kepada penduduknya untuk
beribadah, dan untuk memeluk agama sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Contoh-contoh yang diuraikan tadi adalah membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam memenuhi kewajiban sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Hal-hal tersebut apabila dibiarkan, apabila tidak diatasi dengan cepat, maka ini dapat mengganggu yang namanya kelancaran proses pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Apa saja yang termasuk dalam contoh kasus pengingkaran warga negara? Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari yang sifatnya sederhana atau ringan dan sampai ada yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Satu adalah membuang sampah sembarangan, di mana kesadaran masyarakat Indonesia tentang kebersihan ini masih sangat memprihatinkan, di mana masih banyak sekali warga negara Indonesia yang sering melakukan membuang sampah dengan sembarangan. Yang kedua adalah melanggar aturan berlalu lintas. Ya, aturan berlalu lintas ini dibuat dalam rangka agar melindungi para pengendara. Akan tetapi banyak sekali ya para pengendara-pengendara itu justru melakukan pelanggaran lalu lintas yang hasil survei mengatakan bahwa kecelakaan yang terjadi di jalan raya diawali dengan adanya pelanggaran terhadap lalu lintas. Yang kedua, selanjutnya adalah merusak fasilitas negara. Ya, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon dan lain-lainnya. Ini adalah bentuk dari yang namanya pelanggaran atau pelanggaran terhadap kewajiban warga negara untuk melindungi yang namanya fasilitas negara. Nah, ini adalah merupakan pengingkaran terhadap yang namanya fasilitas negara. Selanjutnya adalah tidak membayar pajak kepada negara. Tentunya kalian sudah melihat bahwa banyak sekali apabila ada razia patuh, banyak sekali warga negara yang belok kembali kalau ada razia, ataupun dia banyak sekali yang ternyata tertangkap, ternyata dia belum membayar pajak STNK dan lain-lain. Dan kalau kita lihat sekali ya, kemarin pemerintah mengadakan yang namanya pemutihan terhadap para pengemplang pajak. Ini membuktikan bahwa yang namanya warga negara Indonesia masih banyak yang belum sadar tentang pembayaran terhadap pajak. Nah, ini adalah merupakan kewajiban sebagai warga negara. Lanjut, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini adalah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh warga negara dalam rangka untuk usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang paling kecil, yang paling gampang adalah apabila kita melakukan siskampling. Tetapi nyatanya banyak sekali warga negara kalau misalnya disuruh melakukan ronda, disuruh melakukan siskampling, mereka lebih suka tidur di rumah daripada untuk itu. Nah, ini adalah merupakan sebuah bukti bahwa banyak sekali warga negara yang belum sadar akan usaha pertahanan dan keamanan negara, padahal ini yang paling kecil, apalagi harus perang melawan negara lain. Nah, itulah contoh-contoh yang sudah Bapak berikan, dengan harapan bahwa apa yang sudah Bapak berikan tadi itu dapat menjalin kalian itu menjadikan sebagai hikmah. Contoh-contoh ini tentunya akan dijadikan sebagai pelajaran buat kalian, agar kalian sudah menyadari, semakin menyadari tentang bagaimana kewajiban kita sebagai warga negara dan bagaimana hak-hak kita sebagai warga negara. Baik, akhir kata Bapak ucapkan sampai jumpa pekan depan dan salam Pancasila.